jumpa lagi bersama saya John Mahendra. Sekali ini saya akan melanjutkan video kedua tentang tower crane. Jangan lupa ditonton juga video part pertama supaya nggak akan bingung pembahasannya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tower crane. Ini digunakan untuk bangunan bertingkat. Nah, alat ini digunakan untuk memindahkan barang secara horizontal maupun secara vertikal. Kan karena itu besar banget dan itu pasti punya bagian-bagian tersendiri kan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian tower crane itu apa saja namanya dan bentuknya seperti apa. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang jib. Merupakan lengan tower crane yang terdiri dari besi dari rangka batang. Seperti gambar ini. Lalu yang kedua ada counter jib. Counter jib ini berfungsi sebagai penyeimbang dari jib ini tersendiri. Gitu. Lalu gambarnya seperti ini. Nah, itu counter jib ini dilengkapi dengan counterweight yang berfungsi sebagai beban yang melawan beban dari tower crane ini sendiri. Lalu ada hoist. Hoist ini bagian tower crane yang berfungsi sebagai alat vertikal. Lalu untuk ada namanya trolley. Trolley ini merupakan bagian tower crane yang berfungsi sebagai alat horizontalnya. Kebalikan dari si hoist. Lalu untuk sailing itu merupakan bagian tower crane, itu dia kabel baja dan merupakan bagian dari hoist. Terus ada juga operator cap. Operator cap ini namanya juga ada tempat operator untuk mengendalikan tower crane. Jadi tentu saja ada yang mengendalikan dari atas. Yang biasa kita lihat itu ada orang yang mengendalikan, itu namanya tempatnya adalah operator cap. Lalu ada slewing. Slewing ini merupakan bantalan dari pemutar tower crane. Jadi kalau kita melihat bahwa tower crane itu bisa berputar, nah di bawahnya itu adalah namanya slewing. Nah, lalu ada juga namanya climbing frame. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk penyangga saat penambahan si mesh. Nah, mesh ini apa sih? Mesh itu adalah tulangan-tulangan besi yang digunakan untuk sebagai peninggi dari tower crane ini. Lalu kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi produktivitas tower crane? Faktor-faktor itu antara lain adalah kondisi alat. Selain kondisi alat, terus juga kondisi lapangan. Lalu manajemen proyek dan kemampuan dari operator untuk menggunakan itu. Untuk faktor-faktor posisi tower crane juga tentu dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah keamanan. Karena kita harus tahu letakkan sejauh mana tower crane dengan tower crane lainnya, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan lah, gitu kan. Lalu kapasitas dari crane ini, kapasitas dari crane kan pasti berbeda-beda. Dia mampu mengangkut beban sebesar apa dan sejauh apa itu pasti akan berbeda. Lalu untuk ruang kerja, semakin kecil ruang kerja, maka meningkatkan kemungkinan terjadinya hambatan dan tabrakan. Jadi akan memudahkan lah jika ruangan kerjanya sedikit. Lalu untuk lokasi supply dan demand, untuk pengangkatan barangnya yang diangkat oleh tower crane itu akan menentukan juga gitu. Lalu ada visible area. Visible area ini merupakan tempat untuk menempatkan dari tower crane ini sendiri. Jadi kita harus mempersiapkan itu juga. Lalu ada biaya operasi alat gitu. Dari biaya operasi alat ini itu tentu saja cukup bermacam-macam. Ada juga biaya mobilisasinya untuk pembuatannya, lalu untuk pengangkatannya seperti apa, pasti akan menggunakan mobil crane juga gitu. Lalu ada biaya erection. Biaya erection itu berarti biaya untuk pembongkaran dari tower crane ini sendiri. Jadi bukan hanya pembuatannya, pembikinan dari tower crane ini, tapi kita harus memikirkan biaya untuk membongkarnya juga. Lalu biaya pelumas. Jadi pelumas yang digunakan di tower crane. Jadi jangan pikir bahwa itu adalah hal sepele tapi cukup penting untuk dipikirkan gitu. Karena biayanya itu akan berbeda-beda tergantung dari pistonnya dan selang waktu yang digunakan. Biasanya sih pergantiannya dari yang saya cari itu sekitar 100 hingga 200 jam. Lalu untuk biaya bahan bakar juga jangan lupa pasti banget kita akan harus memikirkan ini. Untuk manajemen proyeknya pasti akan memikirkan ini tidak mudah. Lalu ada biaya listrik yang digunakan oleh tower crane. Kita pasti akan bertanya-tanya kan, gimana sih cara pembuatan tower crane yang biasa kita lihat di proyek ini? Nah, berikut ada video yang bisa menjelaskan bagaimana tower crane dibuat dari pembuatan fondasinya, lalu pengecorannya, lalu pembangunan dari mast sampai operator capnya terpasang sampai akhir, itu akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikut ini.
Check it out. Jadi ini adalah base sectionnya, untuk membuat base sectionnya, dan ini adalah penulangan untuk fine angle-nya. Di sini adalah pondasi dari tower crane ini. Kalian bisa lihat ada penulangan besi dari biru dan merah, dan ini sedang melakukan pengecoran. Lalu di sini mesh-nya diberikan di atas dari pondasinya. Lalu di sini dibantu lagi pemasangan dari mesh-nya, lalu dilakukan penguncian. Dan yang untuk mesh yang warna biru ini itu adalah climbing frame. Climbing frame yang saya sebutkan tadi, ini yang membantu untuk pemasangan mesh-nya. Dan ini adalah operator cap yang mengendalikan tower crane itu sendiri. Seperti biasa, dilakukan lagi, dikunci, ada bautnya, dan ini adalah top dari tower crane. Yang ini adalah counter jeepnya untuk menyeimbangkan dari jeepnya ini. Ini dilakukan pemasangan jeepnya. Lalu baut-bautnya ini, penguncian ini dipasang, dan yang video ini dijelaskan bahwa tower crane yang akan dibangun tinggi ini dengan bantuan climbing frame, masnya ini akan dimasukkan ke dalam climbing frame-nya. Seperti pada gambar, yang warna kuning ini dimasukkan ke dalam climbing frame yang warna biru. Dan itu diangkat menggunakan hoist dan troli. Kunciannya lalu dibuka. Kemudian climbing frame ini dipompa naik oleh hidroliknya dari climbing frame ini sendiri. Climbing frame ini dibantu naik terus. Lalu masnya dimasukkan, dipasang ke dalam tower crane-nya. Lalu climbing frame-nya menyesuaikan dengan tinggi tower crane. Dilakukanlah penguncian kembali untuk memastikan bahwa tower crane ini akan tetap aman di saat melakukan peninggian dari tower crane ini sendiri. Dan pekerjaan ini akan berulang-ulang sampai dengan ketinggian yang kita inginkan. Sekian dari video ini, terima kasih.